Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu. Nama Bapak Muhammad Abdul Muiz. Bapak di sini akan menyampaikan materi tentang teks cerita fantasi. Beberapa cara menyajikan cerita fantasi. Yang pertama, merencanakan cerita. Langkah 1, menemukan ide penulisan. Menemukan ide dengan mengamati objek nyata, lalu diberi imajinasi. Menemukan ide cerita fantasi dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap objek atau pariwisata di sekitar kita. Nah, cerita fantasi dapat diperoleh dari pengamatan. Kisah berikut adalah cerita fantasi yang lahir dari pengamatan mendalam suatu daerah dengan kehidupan unik Komodo. Ugi Agustono mengadakan pengamatan secara mendalam terhadap Pulau Komodo dengan komodo-komodonya. Dari pengamatan tersebut, lahirlah cerita fantasi berikut contoh-contohnya. Contoh yang pertama, amati alat-alat canggih teknologi tinggi. Fantasikan apa yang bisa terjadi pada handphone, email, hal lain yang berkaitan sehingga dihasilkan cerita fantasi. Contoh yang kedua, amati lingkunganmu yang sangat tercemar dengan plastik dan aneka polutan. Bayangkan tiba-tiba kamu terlempar ke 100 tahun mendatang dan kondisi lingkungan yang penuh plastik dan lingkungan yang rusak. Langkah yang kedua, penggalian ide cerita fantasi. Ide cerita fantasi juga dapat diperoleh melalui membaca buku pengetahuan, buku ilmiah tentang ruang angkasa, hewan langka, biografi tokoh, dan seterusnya. Contoh yang pertama, bacalah buku tentang tumbukan meteor. Fantasikan apa yang terjadi jika kamu dan sahabatmu berada di tempat yang mengalami tumbukan meteor. Contoh yang kedua, baca buku tentang hewan-hewan langka. Bayangkan tiba-tiba kamu hidup dengan mereka dan diminta tolong mereka agar tidak dimusnahkan oleh manusia. Fantasikan apa yang bisa terjadi pada hewan langka dan dengan dirimu dan sahabat-sahabatmu. Ide cerita fantasi juga dapat diperoleh dari membaca dan pengalaman mitos-mitos lokal atau daerah. Langkah yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Dari ide yang sudah kamu temukan, buatlah rangkaian peristiwa sehingga tercipta cerita fantasi yang unik. Contoh idenya, bertemu pahlawan yang memprotes kemalasan generasi muda zaman sekarang. Temanya, pemuda yang malas akan menimbulkan kehancuran bangsa. Rangkaian cerita, tokoh dihukum guru karena tidak menyerahkan tugas. Tokoh selalu menunda-nunda sehingga dihukum guru untuk membaca buku biografi. Ke perpustakaan mencari buku biografi para pahlawan seakan hidup dan menyeret tokoh masuk dalam masa peperangan. Tokoh bertemu dengan Bung Tomo dan berdialog dengan perjuangan pemuda pada 10 November. Tokoh beradu argumen dengan Bung Tomo. Tokoh dihadapkan pada peperangan 10 November. Tokoh yang malas menimbulkan masalah dalam perjuangan. Tokoh bertemu dan berdialog dengan para pemuda pejuang. Tokoh kembali pada dunia nyata dan menyadari kekeliruannya selama ini. Langkah yang keempat, mengembangkan cerita fantasi. Dari deretan peristiwa yang sudah dirancang kemudian dikembangkan watak tokoh, latar, dialog antar tokoh yang sehingga menjadi cerita secara utuh. Misalnya, dari kerangka cerita di atas perlu dikembangkan tokoh yang bersifat malas. Seperti apa? Watak Bung Tomo dirinci. Seperti apa? Latar tempat tokoh dimarahi guru karena tugasnya selalu terlambat. Dan latar peristiwa 10 November tempat tokoh dipertemukan Bung Tomo. Nah, selanjutnya dikembangkan dialog antar tokoh dan konflik-konflik yang terjadi kalau tokoh yang malas dan tidak memiliki semangat belajar bertemu Bung Tomo dengan anak buahnya yang sangat
patriotik. Langkah yang kelima, memberi judul. Berilah judul yang menarik untuk cerita yang kamu kembangkan. Judul cerita fantasi dapat dibuat dengan beberapa cara. Amati contoh-contoh berikut. Aku dan Bung Tomo. Judul dikembangkan dari tokoh. Cerita dari Surabaya di masa lalu. Atau judul dari latar cerita. Tertangkap di Ambarawa atau cerita atau judul dari latar cerita. Nasihat bijak pahlawan atau judul dari tema. Kemalasan yang menghancurkan atau judul dari tema. Yang kedua, menulis cerita fantasi. Nah, langkah-langkah menulis cerita fantasi yang sederhana dan mudah dipahami adalah sebagai berikut. Yang pertama, berangkat dari pengalaman. Cerita fantasi yang diambil yang paling mudah adalah cerita fantasi irisan. Cerita fantasi irisan adalah ada bagian yang mungkin terjadi di kehidupan nyata. Ada pula cerita yang dapat sekali tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Kita bisa saja ambil teks cerita fantasi yang irisan. Jadi, bisa berangkat dari hal nyata yang pernah kita alami. Misalnya, kita pernah berkunjung ke sebuah tempat wisata, maka kita bisa menggunakan pengalaman itu untuk menulis cerita fantasi. Buka saja cerita dengan pengalaman pribadi kita masing-masing. Yang kedua, beri sentuhan fantasi. Maksudnya, buat atau belokkan alur cerita dari pengalaman kita. Jika menulis pengalaman berkunjung ke tempat wisata, itu akan menjadi cerpen atau cerit pada umumnya, bukan cerita fantasi. Maka perlu diberi hal yang tidak masuk akal yang terjadi dalam cerita. Misalnya, ketika berkunjung ke museum, tiba-tiba kembali ke masa lalu, sesuai dengan benda yang sedang dilihat. Misalnya, lagi ketika berkunjung ke tempat wisata, hubungan dengan legenda yang ada dalam tempat wisata tersebut bisa juga dihubungkan dengan masa depan. Misalnya menjadi tempat pendaratan makhluk luar angkasa yang bisa membawa jalan-jalan ke planet lain. Yang ketiga, memunculkan masalah. Nah, inti dari sebuah cerita bisa dikatakan menarik karena adanya masalah. Masalah ini yang menjadi daya tarik cerita. Maka perlu dimunculkan masalah berkaitan dengan hal ajaib yang bisa terjadi. Misalnya seperti cerita tentang legenda sebuah tempat wisata. Maka bisa ditampilkan hubungannya. Bangkitnya maling kundang yang hendak balas dendam. Pasti menjadi masalah jika jalan-jalan keluar angkasa. Masalah yang ditampilkan bisa berupa pertemuan dengan alien jahat atau kesulitan kembali ke bumi karena pesawat rusak. Yang keempat, penyelesaian masalah. Masalah yang sudah muncul dalam teks cerita fantasi harus diselesaikan sehingga bisa menjadi bagian penutup cerita alias menjadi bagian resolusi. Untuk memudahkan menutup cerita, buat saja cerita kita bisa kembali ke kehidupan nyata yang normal, lalu sudah tidak ada hal yang fantasi atau khayal. Yang kelima, sunting teks.
Nah, ini bagian yang paling penting. Yang perlu disunting dalam teks cerita fantasi yang lebih utama adalah penggunaan tanda petik. Tanda petik selalu digunakan dalam perkataan seseorang. Pastikan bahwa ucapan tokoh dalam cerita fantasi diberi tanda petik. Contohnya, menyajikan teks fantasi. Contoh menyajikan teks cerita fantasi. Cerita fantasi pendek. Pada suatu saat, di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah dua saudara kembar yang mempunyai kekuatan sihir. Mereka adalah Dian dan Dina. Tetapi, meskipun mereka berdua merupakan saudara kembar, watak dari keduanya amatlah berbeda drastis. Dian memiliki sifat sombong dan angkuh, sementara Dina adalah anak yang ceria dan baik hati. Dian mempunyai keistimewaan, yaitu dirinya menguasai sihir lebih banyak sehingga membuatnya sombong dan selalu meremehkan kemampuannya. Nah, sementara Dina yang merupakan adik dari Dian selalu melarang kakaknya untuk memamerkan kekuatannya kepada teman-temannya, dan ia juga melarang Dian untuk menggunakan sihir secara sembarangan. Akan tetapi, Dian selalu mengelak dan mengatakan bahwa Dina iri oleh kemampuan sihir yang dimiliki Dian. Perilaku Dian justru semakin menjadi-jadi. Dian pun merubah semua benda di sekelilingnya menjadi batu. Begitupun hewan ternak milik keluarganya. Dina terus menasihati sang kakak, tetapi tetap saja Dian yang keras kepala tidak mendengarkannya. Ia merasa bahwa dirinya paling kuat dan hebat, sampai-sampai seluruh benda di dalam rumahnya diubah menjadi batu. Namun, terdapat satu benda yang belum diubah, yaitu cermin. Dian yang sedang membaca mantra berniat mengubah sebuah cermin menjadi batu. Ternyata berbalik ke arahnya. Mantra itu ternyata terpantul kembali ke arah Dian. Dian akhirnya berubah menjadi batu. Melihat keadaan adiknya, Dina lantas memberitahu hal ini kepada guru sihir, kemudian meminta bantuan untuk membebaskan Dian dari sihir yang diperbuatnya sendiri. Ternyata guru sihirnya tidak bisa membantu, karena mantra tersebut bersifat abadi dan hanya bisa diubah oleh orang yang memiliki mantra sihir untuk mengubah benda menjadi batu. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.